Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman-teman. Gimana nih kabarnya? Pasti baik dong. Sebelum kita masuk pada materi hari ini, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Hari ini kami akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Fikih Muamalah yang diampu oleh Bapak Eka Wahyu Hestia Budianto, LCMSI. Sebelum kita masuk pada materi presentasi, berikut adalah nama dari kelompok kami. Ada rekan saya, Dinda Dwi Nur Saputri dari kelas Perbankan Syariah D, dan saya sendiri, Fitratul Chandra Kartika dari kelas Perbankan Syariah C. Langsung saja, kita masuk pada materi pembahasan pada presentasi pagi hari ini. Yang pertama ada muzaroah, yang kedua ada musakoh, dan yang terakhir ada mugorosah. Apa sih akad musakoh itu? Akad musakoh adalah sebuah bentuk kerjasama pemilik kebun dengan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Landasan hukum akad musakoh yang kami ambil dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah memberikan kebun kepada penduduk Khaybar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah-buahan maupun dari hasil bertahun. Hadis riwayat Muslim. Nah, berikut beberapa contoh hasil pertanian yang bisa dihasilkan dari akad musakoh. Yang pertama ada kurma, yang kedua ada anggur, dan yang ketiga ada zaitun. Selanjutnya, beberapa rukun musakoh. Yang pertama, pemilik kebun dan penggarap. Yang kedua, kebun yang akan digarap. Yang ketiga, bentuk atau jenis garapan. Yang keempat, penetapan hasil. Dan yang terakhir, ijab dan kobul. Selanjutnya, bagaimana berakhirnya akad musakoh itu? Yang pertama, tenggang waktu yang disepakati dalam akad telah habis. Yang kedua, salah satu pihak meninggal dunia. Dan yang terakhir, ada uzur yang membuat salah satu pihak tidak boleh melanjutkan akad.
Berikut ada beberapa hikmah dari pemakaian akad musyaqqah. Yang pertama, dapat terpenuhinya kemakmuran bersama. Yang kedua, saling memberi manfaat antara kedua belah pihak. Dan pemilik lahan merasa terbantu akibat kebunnya terawat oleh penggarap. Selanjutnya, kita masuk pada akad muzaroah. Apa sih akad muzaroah itu? Akad muzaroah adalah mengerjakan tanah orang lain seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya, seperdua, sepertiga, atau seperempat. Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung oleh pemilik tanah. Landasan hukum akad muzaroah yang kami ambil dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memperkerjakan penduduk Khaybar dengan memperoleh setengah dari hasilnya berupa buah dan tanaman. Berikut komoditas yang biasa dihasilkan dari hasil akad muzaroah. Yang pertama ada padi, jagung, dan gandum. Selanjutnya, akad mugorosah. Ialah akad kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap dalam rangka penanaman pohon keras di mana yang dipanen adalah pohonnya, bukan buahnya, yang hasilnya dibagi antara pemilik lahan dengan penggarap sesuai nisbah yang disepakati. Landasan hukum yang kami ambil dalam akad mugorosah yaitu akad mugorosah diperbolehkan berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya sesungguhnya Nabi telah menyerahkan tanah kepada penduduk Khaybar agar ditanami dan dipelihara dengan perjanjian bahwa mereka akan diberi sebagian hasilnya. Hadis riwayat Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dalam rukun dan syarat, akad muzaroah dan mugorosah memiliki kesamaan. Yang pertama ada pemilik dan penggarap sawah, yang kedua ada sawah atau ladang, yang ketiga jenis pekerjaan yang harus dilakukan, yang keempat kesepakatan dalam pembagian hasil, dan yang terakhir ada akad atau yang biasa disebut sigat. Selain itu, kedua akad itu juga memiliki kesamaan dalam berakhirnya akad tersebut. Yang pertama, persyaratan agar semua hasil diberikan kepada salah satu pihak. Yang kedua, ketidakpastian pembagian persentase hasil.
Yang ketiga, menurut Hanafiyah, salah satu syarat yang merusak akad adalah adanya keikutsertaan pemilik lahan dalam mengelola tanah. Yang keempat, ada pengelola lahan tetap merawat lahan setelah hasil dibagikan. Dan yang terakhir, masa yang tidak relevan, contohnya menunggu tumbuhan sampai mati. Hikmah dalam memakai akad muzaroah dan mugorosah adalah terwujudnya kerjasama yang saling menguntungkan antara pemilik dan pengelola, sehingga meningkatkan kesejahteraan dan dapat menanggulangi permasalahan kemiskinan. Selanjutnya, ada juga terbukanya lapangan pekerjaan bagi seseorang yang memiliki kemampuan bertani, tapi tidak memiliki ladang atau sawah. Demikian presentasi kami tentang akad musakoh, muzaroah, dan mugorosah. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menjelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.